Itu Amerika, jadi Jendrika itulah jenderal dari Amerika gitu. Filosofinya keren ya? Iya. Sing mungkin masuk Rike. Betul kan Pak Nyoman? Ya, Akui Pak Nyoman. Bisa jadi begitu. Akui Pak Nyoman. Jam Sekolah yang tinggi agar tidak dibohongi sama orang, itu pesannya. Good morning agak pagi, hari ini saya berada di Kabupaten Kelungkung, Kota Serombotan. Dan hari ini saya mengganggu Bapak PJ Bupati, Bapak Nyoman Jendrika yang luar biasa senyumnya Pak, manis sekali Pak. Terima kasih. Yang berada di sini mengganggu kesibukan beliau hari ini, tentunya dengan harapan saya bisa ngobrol lebih dekat dengan Bapak Nyoman Jendrika yang beliau luar biasa semangatnya, yang lihat dari pagi olahraga, kemudian aktivitas yang lain, kemudian sekarang bisa duduk di sini, luar biasa. Susu meniki Pak Nyoman, Rahayu, salaman Pak Nyoman. Ampun Pak Nyoman. Yang santai aja kan. Tinggi Pak Nyoman. Yang buat baju niki. Jangan, yang cetak undangan niki. Ya hari ini akhirnya saya bisa ngobrol dekat dengan beliau, seorang PJ Bupati yang ternyata ramah sekali. Dari tadi yang ping 14 salamin terus niki. Dan kebetulan beliau semangatnya sangat berapi-api untuk bisa menciptakan komitmen yang luar biasa sekali untuk kemajuan Kabupaten Kelungkung. Yang lihat niki Pak Nyoman. Ya. Yang mungkin pertanyaannya mungkin agak sedikit lebih dekat dengan Pak Nyoman niki. Pak Nyoman. Ya. Pak Nyoman lahir di mana Pak Nyoman niki? Nah, biar teman-teman tahu niki. Oke, kalau lahirnya itu ya, saya lahir di Desa Kubu Tambahan Buleleng. Pak Nyoman lahir di Buleleng? Buleleng, Patuh. Ternyata Patuh. Aduh, Patuh niki Pak. Patuh nggih. Oh, Pak Nyoman. Oh, berarti Pak Nyoman lahir di Singaraja, di Buleleng, besar di Buleleng. Besar sampai dengan SMA kelas 2 di Buleleng. Oh, berarti sudah setengah hidupnya Pak Nyoman sudah di Singaraja ya? Iya. Pak Nyoman lahir di Singaraja, kemudian niki namanya kan keren sekali Pak Nyoman. Bapak Nyoman Jendrika. Yeah. Ini seperti kalau dipadankan niki John Hendrik, John Travolta, kenten niki medue nikinya. Kok bisa namanya kayak luar negeri kan? Nah. Apa mungkin Bapak wenten keturunan ibu atau bapak niki dari luar? Enggak, saya orang biasa saja. Kebetulan bapak saya juga seorang petani dan juga cuman bapak saya dulu. Oh, bapak petani niki. Petani. Cuman bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu dia. Bahasa Inggrisnya bagus Oh, sehingga. maaf, ampun yang potong. Oh, bapak orang tua bukan seorang jenderal gitu? Bukan, petani asli. Ampun Pak Nyoman, yang pikir bapak orang tua pejabat jenderal. Jadi, apalagi emang bapak saya itu dulu petani, hanya saja bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, sering ada turis-turis yang datang ke Kubu Tambahan, kan di Kubu Tambahan juga banyak objek wisata seperti Purun Due Karang. Ya. Oh iya betul Nah, bagus. di sana banyak turis di sana, sehingga dulu bapak saya karena sering berkomunikasi dengan turis, pernah suatu kejadian ada tamunya, ya, tamu seorang jenderal dari Amerika. Nah, dalam prosesnya, ya setelah beberapa saat kemudian saya lahir, gitu. Saya lahir maka ini adalah untuk mengenang dulu seorang jenderal yang dari Amerika datang ke Kubu Tambahan. Nah kemudian dibuatlah nama yang mirip seperti itu. Dibuat seorang jenderalnya itu dituliskan Jen, kemudian darinya itulah ditulis Dri, kemudian K-nya itu Amerika. Jadi Jendrika itulah jenderal dari Amerika gitu. Filosofinya keren ya? Iya. Oh, Bapak Nyoman Jendrika nih ada jenderal yang datang ke Singaraja dari Amerika. Mimi halo gak ada. Yuk mementiangnya di misi metapu pang manda ada luung gitu. Oke, Pak Nyoman. Pak Nyoman kalau boleh yang tahu Niki lebih dekat pertanyaan Diang. Pak Nyoman berapa saudara Niki bersaudara? Kalau saudara saya bilang anak ke-7 dari 7 bersaudara. Anak ke-7? Anak ke-7. Anak paling bungsu? Anak paling bungsu. Oh, laki-laki semua Pak, paling terakhir? Laki-lakinya 1 tiang saja. Kakak itu perempuan semua. Oh, Kendan? Oh, berarti dia anak kesayangan? Ya, begitu katanya. Tapi, ya. Kan kalau misalnya ada anak laki-laki 1 itu adalah anak kesayangan orang tuanya. Ya. Oh, Kendan. Jadi paling kecil, laki satu-satunya, tapi tidak boleh manja. Oh, Kendan. Nah, tadi kan Pak Nyoman bilang bosnya itu sampai kelas 2 SMA saja.
Kemana terus Pak Nyoman? Nah, Niki memang mutang-mutang lampah nih waktu tuh yang sampai dengan naik kelas 3 SMA di SMA 1, SMA Negeri 1. Maaf, dulu kan SMA Negeri Singaraja saja. Betul. Nah, kemudian naik kelas 3 diajak merantau sama kakak sepupu. Saya diajak merantau ke Palembang. Mimi Deurado. Oke pemirsa, yang namanya SMA Negeri 1 dan Singaraja Nika adalah yang isinya semua orang pintar. Yang sing doang sing mungkin masuk dari ke. Betul kan Pak Nyoman? Ya, Akui Pak Nyoman. Bisa jadi begitu. Akui Pak Nyoman. Zaman Nika kalau tidak pintar tidak mungkin sekolah di SMA Negeri. Ya. SMA Negeri namanya kan? Ya, SMA Negeri. Dan SMA Negeri Nika adalah kumpulan orang-orang hebat Nika. Kumpulan orang-orang pintar Nika. Yang tahu persis karena yang dari Singaraja, jadi yang tahu persis. Wow, Pak Nyoman ini pintar sekali berarti. Oke, artinya setelah Bapak Napi namanya naik kelas 3 pindah ke Palembang, alasannya? Alasannya orang tua menginginkan saya itu menjadi orang yang sukses. Oh, yang dia ngalah anak bungsu abis, muani abis, sing bang kije nih. Ya. Oh, Bapak beda cara berpikirnya. Wah, berarti mengelama di luar negeri mungkin Bapak dan? Oh, enggak, enggak ada. Cara berpikirnya mungkin ya. Itu lagi Bujeng ya. Dia ingat sekali pesan orang tua pada waktu melepas saya, anak kesayangan ya, satu-satunya untuk merantau ke Palembang. Satu pesan yang dia yang pernah yang selalu ingat, agar saya itu sekolah yang tinggi, agar tidak dibohongi sama orang. Itu pesannya. Keren sekali di kepodangan teman-teman. Luar biasa, pesan yang luar biasa. Sekolahlah tinggi-tinggi agar orang lain tidak bisa membohongi Anda. Medu bagus saja nih. Oh, dan akhirnya keinginan di orang tua yang luar biasa nih ke Bapak amini nih ke sebagai salah satu konsep berpikir yang luar biasa nih. Wah, mantap Pak. Oke, dan hari ini beliau sudah menjabat sebagai pejabat Bupati Klungkung, di mana beliau menjabat kurang lebih baru menginjak 4 bulan ya, dari bulan Desember kemarin, dan tentunya akan menjadi tanggung jawab yang luar biasa buat Pak PJ niki, Pak Nyoman, untuk bisa meningkatkan Klungkung lebih baik, menjadikan Klungkung lebih baik, kemudian lebih termotivasi lagi untuk bisa menciptakan Klungkung sebagai daerah yang semakin luar biasa niki. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan Bapak Riki. Napi komitmen Bapak untuk bisa memajukan daerah Klungkung ini? Oke, mungkin saya cerita dulu ya, Pak Putu ya. Puja. Saya pada waktu ditugaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, tugas utama pada waktu masuk ke Klungkung ini sebagai PJ adalah pertamanya adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Betul. Itu adalah salah satu tugas utama yang ditugaskan di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Yang kedua adalah menjaga netralitas sebagai ASN, karena saya masih ASN. Nah, itulah dua yang tercantum di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, tentunya di luar itu tentunya adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan selaku penjabat Bupati Klungkung. Nah, itu. Nah, kemudian apa sih yang akan menjadi tugas utama sebagai Bupati Klungkung atau penjabat Bupati Klungkung? Tentunya ya kami ingin di Klungkung selama 1 tahun ini bisa menjalankan tugas-tugas peralihan dari Bupati, Wakil Bupati periode sebelumnya sampai dengan terpilihnya Bupati hasil Pilkada nanti di bulan November. Nah, tentunya kami ingin meninggalkan suatu legasi bahwa 1 tahun ini kami bisa menindaklanjuti beberapa permasalahan atau bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang kami dapatkan atau menjadi harapan daripada masyarakat Kabupaten Klungkung. Jadi Klungkung ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang wilayahnya itu adalah memiliki wilayah kepulauan. Nah, kita masih tahu betul bahwa Klungkung ini sepertiga wilayahnya ada di
Pulau Bali. Betul. 2/3-nya ada di kepulauan. Betul. Di Nusa Gede, Nusa Lembongan, dan Iya. Nusa Cetingan. Iya, betul. Jadi sekali lagi, nah tentunya dari sisi lokasi antara Klungkung di daratan dengan Klungkung di kepulauan memiliki karakteristik dari sisi alamnya sendiri. Iya, betul. Kalau di kepulauan, maaf di daratan relatif lebih sejuk, sedangkan di kepulauan relatif Lebih panas, ya. lebih panas. Namun demikian Tuhan Maha Adil, ya. Betul. Tuhan Maha Kuasa di tengah-tengah kekeringan atau suasana kondisi alam yang Iya. menurut tiang itu adalah Nusa Penida itu adalah tadinya adalah suatu daerah yang gersang, tetapi Tuhan di sana menciptakan suatu Betul. keindahan alam yang luar biasa. Iya, setuju Tiang. Sehingga sekarang ini adalah Klungkung khususnya adalah Nusa Penida menjadi destinasi pariwisata yang sangat favorit di Bali. Betul sekali, betul sekali. Jadi rasanya sekarang ini kalau ke Bali itu belum ke Nusa Penida rasanya belum lengkap. Ya. belum lengkap. Rasanya wisatawan itu belum merasakan betul wisata sekali, ke betul. Bali. Jadi gitu. Iya. Gitu. Luar biasa Niki, karena memang Klungkung adalah merupakan permata yang munculnya luar biasa cepatnya, Iya. kan? Iya. Nah, Pak BJ, Niki dengan waktu yang sangat singkat Pak BD nanti akan memimpin Klungkung yang peningkatannya luar biasa Niki, tiba-tiba mungkin setelah Covid tiba-tiba memang Nusa Niki, daerah Nusa kan memang sudah sebelum Covid sudah bergerak, kemudian sempat stuck di ketika Covid. Kemudian setelah Covid itu peningkatannya justru mungkin 2 kali lipat nih Bang. Nah, Niki untuk untuk mengantisipasi sehingga Niki kan saya yakin ketika cepatnya peningkatan wisatawan yang masuk sampai satu hari bisa ribuan. Sampai sekarang 5.000 sampai dengan 7.000. Oh iya Tuhan, banyaknya wisatawan yang masuk, Iya. kemudian itu kan menyebabkan infrastruktur mungkin sudah mulai diperbarui semakin cepat kan. Iya. Bagaimana caranya mengantisipasi ini? Oke, baik. Nah ini adalah salah satu hal yang memang menjadi tugas penting dari Pemkab Klungkung menyikapi kondisi atau beberapa permasalahan. Saya cerita sedikit, Pujeng ya. Di Klungkung ini permasalahan yang masyarakat hadapi atau rasakan permasalahan adalah pertama adalah ada namanya kalau yang di Nusa Penida ada yang namanya Jali. Jali Jali ini J-A-L-I. Jali. J adalah jalan. Jalan. Ya. Kemudian A-nya adalah air. Air. Oh iya betul. Ya. Kemudian itu listrik. Listriknya. Satu itulah internet dan juga infrastrukturnya. Jali. Jalan, air, listrik, internet. Internet sama infrastrukturnya. Nah itu adalah yang. Nah satu lagi lah masalah sampah. Oh iya betul. Sampah, terus terang saya pas masuk ke Kabupaten Klungkung, masalah sampah ini adalah menjadi salah satu isu yang sangat kompleks. Pertama adalah memang karena kapasitas atau populasi atau sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sangat besar. Kemudian kemampuan kami memiliki namanya tempat olahan sampah setempat atau TOS, itulah kapasitasnya adalah terbatasnya. Belum mampu menyelesaikan 100% produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah sehingga sekali lagi pada waktu saya masuk pertama sekali ke sini, yang saya lakukan pertama sekali upaya-upaya penanganan adalah masalah sampah, Bu Joy. Jadi sampah itu memang kami upayakan, yang pertama adalah kami lakukan upaya penambahan jam kerja untuk olahan sampah di tempat olahan sampah setempat di TOS. Kemudian juga menambah alat juga, membeli eskavator, dan satu lagi adalah membeli namanya alat gibrik untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Nah itulah upaya-upaya yang kami lakukan di Kabupaten Klungkung. Upayanya utamanya adalah dalam rangka mengatasi masalah sampah. Memang belum 100%, tetapi upaya kami ke sana didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki tugas dalam rangka pengelolaan sampah. Beliau luar biasa ya, didukung teman-teman dari Kementerian dari Dinas PUPR juga dalam rangka menyiapkan infrastruktur untuk penanganan sampah di Kabupaten Klungkung. Terus terang masih berproses. Sekali lagi tentunya saat ini perlahan, walaupun masih belum 100%, tetapi dengan adanya tambahan peralatan, penambahan jam kerja,
dan juga penambahan biaya atau ongkos untuk melakukan pekerjaan penanganan sampah, kami merasa saat ini sudah kondisinya sudah menjadi lebih baik. Ya. Masyarakat Kelungkung, PJ-nya udah luar biasa nih Ki. Mau semangatnya untuk bagaimana caranya untuk mengurangi sampah berserakan di Kelungkung untuk Kelungkung jauh lebih baik. Mari sadarkan diri kita masyarakat, kemudian juga tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, karena kita dengar sama-sama tadi beliau luar biasa semangatnya untuk bisa meningkatkan kualitas Kabupaten Kelungkung menjadi lebih baik. Pasti. Bagaimana caranya untuk tadi yang dengar tadi bagaimana sampai membeli alat, kemudian mengupayakan semuanya agar Kelungkung ini bisa jauh lebih bersih dari sebelumnya. Ngiring makin sama-sama sarang-sarang semangatnya Pak Bupati, kita dukung sama-sama untuk bisa bagaimana caranya membuat Kelungkung lebih baik. Apang sing Bupati, ada Pak PJ niki lempuyangan ngenang sampah, iraga ngawang-ngawang ngurus sampah kan salah niki. Apang saling bantu. Ingat sampah bukan cuma tugas dari pemerintah saja, tetapi tugas kita bersama. Nyan pangse ngerengkeng ketika sampah liur, raga ngerengkeng ketika nyan bebersih, bin kutang lu ini kan salah niki. Bagaimana caranya? Mari kita tanggung jawab ini, kita pikul sama-sama sehingga pemerintah dan masyarakat bisa memiliki Kelungkung ini yang jauh lebih baik dari sebelumnya kita punya kan gitu. Pak luar biasa nih Pak Bini. Terima kasih Teman dia. Nah, ini Pak Haji. Ini kan dia tadi pas yang mau ke Denpasar Meriki, dari Denpasar Meriki, yang dihalangi apa namanya? Blokade. Blokade gitu. Yang lewat mereka hadi mah tutup, yang lewat mereka tutup. Wenten api nih Pak? Nah, ini Puja ini salah satu prestasinya Kabupaten Kelungkung di tahun 2024. Nah, Kementerian Pariwisata di tahun 2024 di bulan Februari kemarin menetapkan Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara. Event Nusantara. Di mana ini adalah event-event pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata yang menjadi event nasional. Ini event nasional lagi? Event nasional. Jadi di Bali, jadi hanya sekitar 114 event pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Di Bali itu ada 3. Bali itu adalah yang mendapatkan event festivalnya itu ada 3. Satu adalah Festival Kesenian Bali. Festival Kesenian Bali. Yang kedua adalah Semarapura Festival di Kelungkung. Yang niki di Kelungkung ini yang akan dilaksanakan 28 April sampai dengan 1 Mei 2024. Yang ketiga itu adalah Nusa Penida Festival. Itu di Kelungkung juga. Di Kelungkung juga. Ini adalah event besar. Pusat yang dipusatkan ada 3, 2-nya dipusatkan di Kelungkung. Yang satulah festival Semarapura Festival, kemudian Nusa Penida Festival. Iya. Makanya tadi kan Puji itu ke sini kan ketutup semua. Karena sekali lagi besok itu kegiatan ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata. Tepuk tangan buat masyarakat Kelungkung luar biasa nih. Nah, sekali lagi inilah kami bangga dan tentunya masyarakat juga bangga bahwa tahun 2024 itu Kelungkung satu-satunya kabupaten yang mendapatkan event Karisma Event Nasional. Karisma Event Nasional gitu. Ya, yang lokasinya ada di Kabupaten Kelungkung. Wah, keren. Jadi ini luar biasa. Jadi kami berharap dengan 2 festival di sini, pariwisata Kabupaten Kelungkung akan semakin tumbuh, ya. Kemudian dampaknya adalah akan banyak juga UMKM yang bergerak di bidang tenun tradisional, seperti kain endek, betul. Kemudian juga UMKM di bidang makanan. Nah, di sini tentunya kami berharap makanan-makanan yang saat ini sudah menjadi ciri khas Kabupaten Kelungkung, selisih rombotan. Betul. Kemudian juga ada lawar kambing. Betul. Dan tentunya satu lagi lah mungkin yang babi guling yang juga menjadi salah satu unggulan daripada masakan di Kabupaten Kelungkung. Nah, sekali lagi ini adalah event nasional dan bersyukur Astungkare Kabupaten Kelungkung mendapatkan 2 event. Kami berharap pertumbuhan atau adanya festival ini akan memperkuat pariwisata di Kelungkung, akan menambah kunjungan wisatawan ke Kelungkung, dan tentunya nantinya akan berimbas pada tumbuhnya UMKM yang baik itu adalah
yang bergerak di bidang makanan, kuliner maupun di bidang apa namanya produk-produk tenun Iya, ya betul. atau songket yang selama ini atau endek yang memang menjadi ciri khas daripada Kabupaten Kelungkung. Betul. Karena memang kalau saya dan kebanyakan orang Bali nih, kalau misalnya mencari bahan material endek, songke nih, pasti ke Kelungkung. Iya. Karena Kelungkung nih kayak barometernya pembuat kendek dan sebagainya, kan gitu nih. Iya. Nah, kalau menyikapi niki bagaimana mungkin apa namanya apa yang Pak PJ nanti akan lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kualitas pengrajin niki sehingga akhirnya makin sudah bisa sangat dikenal di Bali. Nah, mungkin bisa sampai nanti terkenal ke mancanegara niki kan? Ya, terus terang kami bekerja sama sering berkoordinasi dengan pelaku-pelaku UMKM. Kemudian juga ada HIPMI-nya Kabupaten Kelungkung juga. Kemudian juga PHRI. Nah, tentunya upaya ini adalah kami lakukan agar semuanya bersinergi. Semua pihak baik itulah HIPMI, Kabupaten Kelungkung, kemudian PHRI, kemudian juga UMKM, pengrajin dan juga satu lagi adalah pelukis-pelukis ya seperti di Kamasan. Iya, Kamasan betul-betul. Kemudian juga tentunya adalah yang lainnya juga ada pandai-pandai besi. Yang Kuningan ini di mana nih Pak PJ? Yang pengrajin Kuningan kan juga terkenal ya, sekali. Ada, banyak juga ada industri Kuningan juga, termasuk adalah di sini nanti kami yang akan kami pamerkan juga di dalam Semarapura Festival ini adalah bagaimana kemampuan pandai besi Kabupaten Kelungkung, pengrajin besi Kabupaten Kelungkung membuat produk budaya namanya keris. Oh iya. Nah, nanti akan dibuat. Jadi di dalam festival nanti itu akan ada masyarakat akan bisa melihat, menyaksikan bagaimana dari belentingan besi yang biasa itu dengan teknologi yang dimiliki oleh pengrajin-pengrajin kita bisa menghasilkan keris-keris yang memiliki nilai seni dan nilai budaya yang sangat tinggi. Oh, teman-teman di Bali atau mungkin di luar Bali sempat nonton niki, silahkan datang ke Semarapura Festival tanggal 28 besok sampai tanggal 1 Mei 2024. Ini adalah pameran bagaimana Kelungkung bisa dikenal orang banyak, apa sih produknya, kemudian apa yang ada di Kabupaten Kelungkung, tentunya menjadi ruang untuk kita bisa akhirnya lebih tahu lebih dekat dengan Kabupaten Kelungkung dengan menghadiri Festival Kelungkung yang akan dilaksanakan tanggal 28 besok sampai tanggal 1. Datang mari beramai-ramai ke Kabupaten Kelungkung dan tentunya yang kangen dengan masakan Kelungkung, Wenten Rike kan gitu. Kemudian yang nanti membutuhkan kain-kain juga itu masuk juga kerajaan lainnya seperti yang tadi kan sampaikan dari Pak PJ ada keris dan sebagainya dan itu semuanya adalah keragaman yang ada di Kabupaten Kelungkung. Nah, Pak Wati. Mungkin satu lagi, saya akan tambahkan dikit terkait dengan masalah festival juga nih. Inge. Tadi kan bicara masalah kuliner. Inge. Masalah pengrajin, betul. Songket, kemudian endek, kemudian juga tadi ada masalah pengrajin untuk dari sisi pembuatan keris. Betul. Sebenarnya satu lagi dari sisi budaya, kami juga mengadakan lomba untuk menulis bahasa Bali. Oh. Ya. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Di dalam beberapa. Nah itu kan dilombakan nantinya. Disampaikan dalam menulis bahasa Bali juga bercerita bahasa Bali dan itu akan dilombakan dan nantinya adalah hasil daripada kegiatan tersebut juga akan muncul juara-juara yang bergerak di bidang tulisan aksara Bali atau bercerita bahasa Bali. Gitu. Kalau boleh tiang tahu nih Pak PJ, kenapa tujuannya? Kenapa harus menulis Bali? Tujuannya Pak PJ apa ini? Tujuannya lagi kan kita ingin melestarikan budaya adiluhung yang kita miliki. Setuju dia. Gitu. Salah satu nilai budaya adiluhung yang kita miliki kan kita punya aksara Bali. Betul. Bagaimana aksara Bali ini tetap menjadi suatu tulisan yang bisa dibaca, bisa ditulis dan bisa dimengerti oleh masyarakat di Kabupaten Kelungkung. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kelungkung, mudah-mudahan ini juga konsep yang sudah selama ini berjalan baik di Bali, banyak tulisan-tulisan nama-nama tempat ditulis dengan bahasa Bali. Betul. Ini adalah salah satu upaya kita juga untuk melestarikan bagaimana tulisan Bali ini bisa tetap eksis dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Wah, ini dia nih pejabat yang luar biasa, tidak hanya yang hal bermodern tapi juga hal-hal yang kental dengan budaya Bali ditingkatkan kemudian diingatkan lagi kepada muda-muda generasi sekarang agar tidak pernah melupakannya. Wah, keren nih Pak Wati. Terakhir nih harapan nih harapan dari Pak PJ untuk
Kabupaten Kelungkung, masyarakat Kelungkung, kemudian hal-hal yang akan menciptakan sesuatu yang luar biasa sehingga masyarakat Kelungkung tahu sadar bahwasanya inilah Pak PJ, semangatnya luar biasa untuk bisa meningkatkan Kelungkung sebagai tempat yang sangat dinanti oleh orang Bali, termasuk juga orang-orang mancanegara. Oke, baik. Saya akan mulai dari festival ya Pak. Harapan saya melalui festival di sini ya, masyarakat Kelungkung bisa lebih meningkatkan lagi kemampuannya untuk bisa menjual pariwisata Kelungkung ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas. Kemudian di samping itu juga kami berharap dengan adanya kunjungan yang pariwisata yang meningkat, kami juga berharap kesejahteraan daripada masyarakat Kelungkung bisa menjadi lebih bagus. Dan satu hal lagi, kami juga ingin tentunya angka kemiskinan yang ada saat ini masih ada itu bisa akan berkurang. Kemudian juga di samping itu masalah yang stunting yang menjadi salah satu tugas juga dari masalah dari Kabupaten Kelungkung ini bisa segera diatasi. Walaupun dari segi tingkat stuntingnya sebenarnya Kabupaten Kelungkung termasuk yang paling rendah di Bali. Ya, jadi kami berupaya untuk bisa terus mengurangi stunting ini di Kabupaten Kelungkung. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kembali lagi kan Kelungkung ini bisa akan membangun lebih baik apabila pendapatan asli daerahnya ini menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun. Upaya yang kami lakukan, Pujeng kami saat ini sedang dalam proses melakukan perubahan sistem pemungutan retribusi. Sistem retribusi untuk wisatawan yang datang ke Nusa Penida itu akan mereka dikenakan retribusi ya. Kami merubah sistem pemungutannya agar semuanya ke sistem digital. Kami akan nantinya dalam waktu dekat ini sedang berproses, rencananya mungkin April ini akan diimplementasikan tapi masih ada kendala teknis. Mudah-mudahan di bulan Mei kami sudah membuat satu sistem pemungutan secara terintegrasi, secara cashless. Jadi tidak lagi membayar secara cash tapi adalah pembelian secara online, sehingga ini akan memudahkan di dalam pengawasan dan menghindari adanya kebocoran-kebocoran dari sisi pemungutan retribusi tersebut. Terus terang Buje, Kabupaten Kelungkung saat ini pembangunannya masih bersumber dari retribusi. Sehingga mau tidak mau kami harus mengoptimalkan pemungutan retribusi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari adanya retribusi ini dalam rangka pembangunan infrastruktur sarana dan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kelungkung. Baik itu masalah jalan, jembatan, kemudian juga mendukung destinasi wisata yang ada di Nusa Penida, seperti adalah yang pembuatan toilet dan juga sarana-sarana pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi memang kita tahu bahwasanya kalau kita misalnya main ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan sebagainya, itu nggak bisa sehari loh Pak. Keuangan dia asal ini jangan suat ini luang ini melah gitu. Jadi semua hampir kalau Nusa Penida nikah, dia pasti 3 hari. Karena nggak cukup gitu loh. Hari pertama tiang snorkeling, hari kedua harus mengunjungi checking. Aduh, pokoknya indah sekali. Makanya harus menghabiskan 3 hari gitu baru bisa puas di termasuk di Lembongan, Nusa Ceningan namanya Nusa Ceningan, kemudian juga Nusa Penida, Nusa Gede namanya Dan tentunya harapan dari Pak Bupati tadi akan berdampak terhadap kemajuan Kabupaten Kelungkung, peningkatan kualitas kesejahteraan Kelungkung. Tadi juga sempat ngobrol tentang stunting ini perhatiannya Pak PJ luar biasa. Nah, kenapa ke stunting mungkin karena agar nantinya masyarakat Kelungkung itu lahir masyarakat yang kualitas kesehatannya bagus, lebih kenten ya. Jadi Pak BJ sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak lagi ada stunting di Kabupaten Kelungkung. Luar biasa nih Pak. Oke, demikian bincang-bincang Titiang sama Pak PJ Bapak Nyoman Jenrika. Walaupun beliau lama di luar tapi tidak pernah melupakan Bali sebagai salah satu tempat kelahiran beliau dan tujuannya
Tiang tadi sempat tanya kenapa ke Bali lagi, saya ingin memajukan Bali menjadi lebih baik. Wah, keren sekali. Terima kasih. Cita-citanya keren kan? Iya, Kenapa iya. Pak, yang tanya, kenapa Pak PJ balik ke Bali? Saya pingin mengabdi di Bali, kemudian bisa meningkatkan berinovasi di Bali. Keren nih keren. Pak PJ. Sekali lagi sukses meniki, dumugi perjalanan Pak PJ beberapa ke depan niki semakin baik, semakin dianugerahi Tuhan, dan tentunya tidak ada halangan niki sampai ke depannya, dan harapan di tiang Pak PJ bisa kemudian mengabdi di Bali dengan jauh lebih luar biasa dengan ide kreatifnya niki Pak. Sukses meniki Pak PJ. Rayu niki. Ampun niki sudah mengganggu aktivitasnya Pak PJ niki. Karena sekali lagi paling tidak apa yang saya lakukan di Kelungkung selama mengabdi selaku PJ bisa diketahui juga oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang Kabupaten Kelungkung dan juga masyarakat di Bali. Sekali lagi mohon dukungan masyarakat Kelungkung dan juga semeton-semeton di Bali, termasuk semeton di Buleleng ya. Siap. Agar saya dapat mengemban tugas ini dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Pak PJ. Terima kasih. Luar biasa. Sukses meniki. Baik, itu bincang-bincang kami bersama Pak PJ Bupati, dan kami akan melanjutkan nanti ngobrol-ngobrol di lain kesempatan, lain waktu untuk hal-hal yang lebih baik nanti tentunya untuk masyarakat kita. Sukses merayu. Pak PJ keren sekali.